Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Hidayah di Mata Pena. Nah, dengan narasumber tetap kita Bapak Haji Umar Natuna SAG MPDI selaku Ketua STAI Natuna. Hari ini kita akan mengangkat tema yaitu pemimpin Natuna ke depan. Jadi mungkin untuk pertama-tama nih yang ingin ditanyakan itu Pak, sejarah kepemimpinan di zaman Rasulullah itu bagaimana gitu sehingga ada eh, terjadinya misalnya pemilihan kepala daerah, pemilihan misalnya ketua dari organisasi gitu Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa yang berbahagia, jadi hari ini kita bincang-bincang tentang kepemimpinan. Ya, Yang nanti pada episode berikutnya barangkali kita akan sampai pada kepemimpinan nasional ke depan. amin. Dalam konteks Islam, kepemimpinan itu adalah keniscayaan, artinya sesuatu yang harus ada. Sebagaimana Nabi berkata, kalau Anda berjalan 3 orang saja, itu harus ditunjuk salah satu di antara 3 itu sebagai pemimpin. Itu artinya pemimpin menjadi penting, menjadi urgen dalam kehidupan kita, khususnya dalam pandangan Islam. Dalam Islam, proses pemilihan pemimpin itu sangat beragam. Ya. Beragam. Kita lihat misalnya Abu Bakar itu menjadi pemimpin itu adalah hasil kesepakatan, ya kan? Musyawarah antara Ansor dan Muhajirin. Jadi mereka bersama-sama bermusyawarah, kemudian bersepakat bahwa pengganti Nabi kepemimpinan setelah Nabi wafat itu adalah Abu Bakar Siddiq. Kemudian Umar bin Khattab itu menjadi pemimpin, naik jadi khalifah itu melalui apa? Melalui penunjukan, ya kan? Ya. Jadi setelah Abu Bakar itu mau meninggal, maka dia menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Kemudian Utsman bin Affan itu terpilih itu melalui apa? Melalui tim formatur. Jadi Umar bin Khattab ketika akan meninggal itu kemudian dia membentuk tim. Tim kalau kita istilahnya sekarang adalah tim formatur atau perwakilan rakyat gitu ya. Kemudian mereka rapat, berkumpul, musyawarah, kemudian terpilihlah Utsman bin Affan. Sedangkan Ali bin Abi Thalib itu dipilih melalui apa? Melalui pernyataan atau dukungan dari pendukungnya, ya. Artinya waktu itu yang para pendukungnya mendeklarasikan diri bahwa yang paling berhak menggantikan Utsman itu adalah Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib itu diangkat menjadi khalifah. Nah, setelah itu memang kepemimpinan dalam Islam itu lebih banyak modelnya model monarki, itu model kerajaan itu kan. Misalnya Daulat Umayyah itu lebih pada model-model monarki. Dalam Islam itu ada 3 konsep politik gitu ya. Yang pertama teokrasi, jadi kepemimpinan yang teokrasi itu adalah kepemimpinan yang bukan ditentukan oleh seseorang, tapi dia merujuk pada Tuhan. Teokrasi namanya. Misalnya di dunia sekarang ini pemimpin yang teokrasi, model teokrasi itu adalah Iran. Jadi Iran itu Ayatollah Ruhollah Khomeini itu adalah menurut mereka itu adalah perwakilan Tuhan itu. Berarti masih ada sampai sekarang. Iya, teokrasi.
Yang kedua aristokrasi. Aristokrasi itu monarki tadi, ya, monarki. Jadi pemimpin itu berdasarkan keturunan, ya kan? Berdasarkan keturunan. Kalau ayahnya pemimpin, Anaknya harus jadi pemimpin juga gitu Pak. nah, anaknya penggantinya kalau dia meninggal. Kayak gitu. kerajaan gitu. Iya, kerajaan, monarki itu kan kerajaan, ya kan? Yang ketiga adalah demokrasi. Artinya pemimpin itu dipilih berdasarkan kompetensinya, berdasarkan kapasitasnya, berdasarkan kehendak rakyat gitu kan. Kalau di zaman sekarang Pak gimana kepemimpinan sekarang? Sejarahnya gitu kalau yang sebelum dijelaskan kan tentang kepemimpinan pada zaman Rasulullah. Nah kalau kepemimpinan di Indonesia mungkin atau spesifiknya di Natuna gitu Pak? Ya di Indonesia itu kan model kepemimpinan kan model demokrasi, ya kan? Iya. Model demokrasi artinya sumber-sumber kepemimpinan setelah Indonesia merdeka itu tidak bersumber pada zuriat, tidak bersumber pada keluarga tertentu, Iya. tapi bersumber pada semua orang yang memiliki kapasitas, kompetensi, ya kan, dan elektabilitas. Jadi sebenarnya di Indonesia itu sudah menganut demokrasi sebenarnya, ya kan? Artinya sumber kepemimpinan itu tidak tertuju pada suku tertentu, pada ras tertentu. Walaupun pada akhirnya memang yang mayoritas Jawa itu. Jawa. Ya. Artinya Sumatera, Sulawesi banyak yang bagus-bagus, ya kan? Cuma kalau dipilih secara berdasarkan suara terbanyak ya kita kalah gitu kan. Itu kelemahan daripada demokrasi kan seperti itu, ya kan? Satu orang dinilai satu kepala, walaupun dia profesor, doktor, lawan tetap satu dia. Walaupun yang satu ini tak sekolah, tak apa-apa, gitu kan, tapi nilainya sama, satu kan itu, satu suara. Tapi kalau untuk kriteria pemimpin yang dibutuhkan saat ini tuh yang pemimpin bagaimana gitu Pak? Terutama untuk memimpin Natuna ini, kan sebentar lagi kan pemilu kada. Ya, kepemimpinan dibutuhkan sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Seperti ketika Indonesia menjuang kemerdekaan, itu kepemimpinan yang diperlukan, kepemimpinan yang berani. Yang kedua, pemimpin yang memiliki konsep, ya kan? Maka perpaduan antara Soekarno dan Hatta itu kan, Soekarno itu berani, kemudian Hatta itu punya konsep, ya kan? Konsep. Jadi ada beranian, konsep, dan juga memang mereka memiliki kompetensi di bidang itu kan. Jadi kalau kita memilih pemimpin itu sesuai dengan tantangannya. Kalau Natuna itu tantangannya apa? Ya kan? Natuna itu kaya potensi tapi miskin hasil. Miskin produksi. Kita semua ada. Ya kan? Iya. Apa sih yang nggak ada? Apa nggak ada kita? Tapi miskin produksi. Kita punya cengkeh, punya kelapa, punya ikan, punya minyak, punya gas, ya kan? Punya pasir, sekarang pasir gitu kan? Hasil laut dan darat itu banyak. Banyak. Yang paling banyak itu apa? Sumber daya alamnya? Perikanan sama migas yang terbesar, gitu kan? Nah, tapi kita masih miskin produksi. Artinya kita itu hanya mengandalkan bahan baku mentah, belum mengandalkan bahan-bahan yang sudah diolah hasil olahan. Akibatnya apa? Semakin hari semakin menipis cadangan komoditas kita, ya kan? Tapi rakyatnya juga belum sejahtera betul, gitu kan? Oleh sebab itu kepemimpinan tantangan kita salah satunya potensi kaya tapi masih miskin produksi hasil.
Jadi kalau menurut Bapak, kenapa kita masih miskin produksi gitu, sementara hasil-hasil alam kita dari laut, darat itu semua lengkap, ada semua. Tapi kenapa masih miskin produksi gitu Pak? Apa kendalanya Ya, menurut kalau Bapak? kita bicara Natuna itu memang dia tidak terlepas dari kebijakan pusat gitu kan. Iya. Karena hal-hal yang terkait dengan potensi alam itu lebih banyak di yang punya otoritas itu di pusat, ya kan, di pusat. Misalnya untuk migas, kita kan hanya terima hasilnya aja, ya kan? Ya kan? Perikanan kita tidak punya otoritas di laut, kita hanya di pantai. Dari pantai 12 mil kemudian dah provinsi, kan gitu. Kemudian juga tambang segala macam itu otoritasnya di provinsi dan pusat. Jadi kalau untuk hal tersebut, apa yang bisa pemerintah kita lakukan? Ya, yang kita lakukan sekarang ini pertama adalah bagaimana kita memproduktifkan aset-aset yang ada sekarang. Natuna itu kan punya aset kelapa, aset cengkeh, aset karet, ya kan? Kemudian aset-aset perikanan, hasil tangkapan tradisional itu aset kita. Nah, tugas pemerintah, bupati sebenarnya adalah bagaimana aset-aset itu kemudian bisa produktif, ya kan? Iya. Bisa produktif. Misalnya kelapa. Kelapa itu bagaimana dia bisa produktif hasilnya, bisa tinggi hasilnya. Tentu harus ada inovasi di sini. Mungkin ada pabrik roti ke apa gitu kan, sehingga atau pabrik minyak kelapa apa gitu kan, nah, sehingga nilai tambahnya ada. Jadi tugas kita sekarang ini sebenarnya adalah bagaimana kita memproduktifkan aset-aset yang ada. Itu yang pertama yang dilakukan. Iya. Ya kan? Iya. Karena masyarakat itu kalau aset-aset itu produktif, sejahtera. Iya. Kelapa 3 bulan sekali panen, cengkeh setahun sekali, karet kalau tiap hari, paling tidak 4 bulan 6 bulan, ya kan? Kalau untuk kriteria syarat, bukan syarat sih, lebih ke jiwa pemimpin yang bagaimana sebenarnya Pak yang harus dimiliki oleh pemimpin, terutama untuk memimpin Natuna ini. Nah, yang tadi kan Bapak udah menyampaikan harus berani gitu. Nah selain itu ada nggak Pak? Ya, untuk pemimpin Natuna ke depan itu adalah tipe kepemimpinan yang bersifat transformatif. Kepemimpinan transformatif itu kepemimpinan yang berpijak pada future practice, bukan best practice. Kalau best practice itu apa? Best practice itu fotokopi, meniru, ya kan? Best practice, tapi harus future practice. Artinya kita harus mengambil kebijakan-kebijakan yang bersifat perubahan yang mendasar dan berkelanjutan. Itu best orientasi future practice. Jadi tipe kepemimpinan Natuna ke depan itu bersifat transformatif, kepemimpinan yang transformatif, yang berpijak pada future practice itu. Kenapa itu? Karena Natuna itu semakin hari semakin dinamis, semakin berkembang. Baik itu dinamikanya terkait dengan dinamika pembangunannya, dinamika keamanannya, dinamika ekonominya, dinamika kebudayaannya dan seterusnya itu semakin hari semakin dinamis. Itu harus punya kepemimpinan yang transformatif. Artinya perubahan-perubahan itu demikian cepat. Iya. Kalau kebijakan-kebijakan kita itu bersifat best practice, artinya meniru. Apa yang kita tiru sekarang ini udah ketinggalan, ya kan? Baru sempat meniru. Baru niru, orang udah jauh lagi, Iya, udah berubah lagi. Akhirnya kita ketinggalan terus. Nah, itu kira-kira yang harus menjadi
kita ke depan. Bagaimana kita membangun menyiapkan kepemimpinan yang bersifat transformatif. Kalau menurut Bapak untuk Natuna kedepannya nih, sebentar lagi kan pemilu, jadi harusnya program apa yang harus ada yang sangat penting dimiliki di Natuna ini, Pak? Ya programnya itu tergantung potensinya, ya, potensi yang ada. Karena membangun itu harus berdasarkan potensi yang ada. Natuna tuh potensinya perikanan, potensinya migas, potensinya perkebunan dan seterusnya. Ya. Jadi itu yang berpijak dari situ, ya kan? Itu yang akan kita, ya harusnya program yang mereka tawarkan tentu berpijak daripada potensi-potensi yang ada itu. Berarti pemimpin kedepannya harus menyesuaikan potensi yang ada untuk membuat program yang dibutuhkan Natuna itu, Pak. Kalau sebagai closing statement di episode kali ini, apa harapan Bapak untuk pemimpin Natuna kedepannya dan masyarakat yang akan memilih pemimpin nantinya gitu, Pak? Ya, kita masyarakat harus memilih pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai kebutuhan daerah, sesuai kebutuhan masyarakat secara luas, bukan sesuai dengan berapa duitnya yang dikasih. Saya kira demikian, terima kasih. Mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi sekilas tentang kepemimpinan Natuna ke depannya. Semoga untuk masyarakat yang akan memilih nanti bisa memilih pemimpin yang sesuai kebutuhan. Nah saya Nur Hidayah, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.